Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bian Erlangga Putra. Saya akan melakukan wawancara mengenai pekerjaan. Ikut saya yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bian. Di sini saya akan mewawancarai Bapak pekerjaan Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh dong. Boleh saya tahu nama Bapak? Boleh, nama saya Dery Bian. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya pengrajin gipsum. Apa yang menginspirasikan Bapak untuk menjadi pengrajin gipsum? Inspirasi saya jadi pengrajin gipsum ini usaha keluarga. Dulu orang tua saya pertamanya yang bikin gipsum, dan sekarang saya melanjutkan usaha ini gitu Bian. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengrajin gipsum? Kalau saya pribadi sebagai pengrajin gipsum melanjutkan usaha orang tua saya sekitar 10 tahunan. Tapi kalau orang tua saya ya dari dulu lah, udah lama, udah 15-20 tahunan. Apakah ada pelatihan khusus untuk bisa membuat gipsum? Membuat gipsum nggak perlu pelatihan khusus sih. Cukup ya paling melihat orang yang udah bisa bikin gipsum, cukup melihat, kita tinggal praktek ngikutin, paling seminggu 2 minggu, paling lama 1 bulan itu pasti udah bisa. Bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat gipsum? Bahan atau alat untuk membuat gipsum, pertama kita harus ada cetakannya ya, cetakan gipsum. Cetakan gipsum yaitu berupa kayak terbuat dari fiber gitu cetakannya. Terus untuk bahan-bahannya ada yang namanya casting, ada yang namanya majun atau benang lah semacam itu. Nah itulah dari komponen itu ya, cetakan sama casting sama majun disatuin. Nah nanti dicetak di tempat cetakannya. Bagaimana cara membuat gipsum? Yaitu tadi cara membuat gipsum, sediain cetakan, sediain castingnya, casting dicampur sama air, ditumpahin ke cetakannya, langsung kita kasih majun di atas adonan yang pertama. Nah, ditambahin adonan yang kedua ya, dirapiin, ya udah selesai jadi gipsum. Apakah ada kesulitan saat Bapak membuat gipsum? Ya kesulitan paling di awal. Kesulitan paling di awal itu yang kerja kalau belum terbiasa, yang baru awal-awal bisa, itu paling kesulitannya karena itu kan bahan gipsum cepat kering. Jadi kalau kita terlalu lama keburu kering dan nanti dicetakannya nggak bisa dicetak, itu aja sih. Tapi kalau udah terbiasa ya pasti semuanya lancar. Apa ada tips dari Bapak untuk menjadi pengusaha gipsum yang sukses? Jadi pengusaha itu nggak cuman masalah dari bidang gipsum aja, semua pasti pengusaha sama ya. Kalau mau jadi sukses, terutamanya ya jadi jujur. Jadi anak yang jujur biar nanti sukses kalau mau jadi pengusaha. Kalau berdagang intinya kita jujur ya. Jadi pengusaha itu terus banyak kenalan. Kenalannya harus banyak. Terus kedua kita cari pangsa pasarnya di mana nih pangsa pasarnya, menganalisa pasar. Mulai dari harganya jangan terlalu kemahalan, kemurahan juga ya jangan terlalu murah karena bisa mengacaukan harga pasar. Kita harus semua dianalisis semuanya ya, banyak saingan lah ya, apalagi zaman sekarang banyak saingan. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisis pasar. Kenalan itu koneksi pengaruh ya, semakin banyak kita kenalan semakin usaha kita banyak yang beli lah, itu intinya. Terima kasih atas waktunya Pak. Maaf saya mengganggu Bapak, saya sedang belajar. Saya pamit. Ya sama-sama Bian, semoga kamu
nanti kelak kalau udah besar jadi pengusaha, semoga jadi pengusaha sukses. Dan intinya harus jadi orang yang jujur.